Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik dan sehat, sehingga siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 7, perkembangan teknologi, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi pembelajaran yang kelima. Ayo kita belajar dengan penuh semangat ya. Kamu sudah belajar tentang alat transportasi. Apakah kamu selalu menggunakan alat transportasi? Alat transportasi apa? Apa kelebihan dan kekurangan selalu menggunakan alat transportasi? Mari kita pelajari bersama tentang kelebihan dan kekurangan selalu menggunakan alat transportasi. Pergi dengan alat transportasi. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi, yaitu alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri. Ada yang memiliki sepeda, sepeda motor, dan mobil. Ada juga orang yang tidak memiliki alat transportasi pribadi. Mereka menggunakan alat transportasi umum, yaitu alat transportasi yang dipakai bersama-sama. Ada angkutan kota, bis, dan kereta. Alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia pergi dari satu tempat ke tempat lain. Namun, alat transportasi yang terlalu banyak di jalan menyebabkan kemacetan. Selain itu, asapnya membuat udara menjadi kotor. Kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi penggunaan alat transportasi pribadi. Oleh karena itu, alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Saat ini, banyak orang di kota mulai menggunakan alat transportasi umum, bis, dan kereta. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangan alat transportasi. Informasi yang didapatkan di masing-masing paragraf yaitu informasi pertama, banyak orang memiliki alat transportasi pribadi. Alat transportasi pribadi contohnya adalah sepeda, sepeda motor, dan mobil. Informasi yang kedua, ada juga orang yang menggunakan transportasi umum. Alat transportasi umum contohnya adalah angkutan kota, bis, dan kereta. Lalu, informasi yang ketiga, alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia namun juga merugikan karena menyebabkan kemacetan dan udara kotor. Informasi yang keempat, kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Setiap orang menggunakan alat transportasi yang disukainya. Alat transportasi kesukaan orang berbeda-beda. Apa alat transportasi kesukaan temanmu? Nah, nanti kalian bisa menanyakan ke teman kalian tentang alat transportasi kesukaannya, lalu kemudian tuliskan di tabel. Contohnya di sini, namanya Dimas. Alat transportasi yang disukainya contohnya misalkan pesawat. Apa alasannya? Nah, alasannya contohnya bisa saja karena bisa terbang dan melihat awan. Nah, nanti coba tanyakan ke teman kalian ya. Siti pulang ke Padang bersama keluarganya. Mereka harus menentukan alat transportasi yang akan digunakan. Ada yang suka naik pesawat, naik mobil pribadi, dan bis umum. Apa yang akan kamu sarankan? Mengapa? Nah, di sini naik alat transportasi kesukaan masing-masing dan bertemu di rumah nenek, atau naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama. Nah, sarannya apa sebaiknya? Nah, sebaiknya keluarga Siti naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama. Dengan naik kendaraan bersama-sama akan semakin mempererat persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Dalam perjalanan menuju Manado, Beni mengamati pesawat yang ditumpanginya. Beni mengamati televisi pesawat, jendela, pintu, dan lainnya.
Semua berbentuk bangun datar. Benny berpikir berapa keliling masing-masing bangun datar yang ia jumpai di pesawat. Nah, sekarang kita ayo selesaikan masalah yang Benny pikirkan. Nomor 1. Layar televisi di pesawat berbentuk persegi panjang. Panjangnya 25 cm dan lebarnya 20 cm. Jika tepi televisi ingin diberi bingkai pelindung, berapa panjang bingkai yang dibutuhkan? Nah, panjang bingkai di sini berarti sama dengan keliling televisi. Nah, seperti yang kita ketahui panjangnya 25 cm dan lebarnya 20 cm. Untuk mengetahui kelilingnya berarti tinggal dijumlahkan saja. Bagaimana? Nah, berarti di sini 25 cm ditambah 20 cm ditambah 25 cm ditambah 20 cm hasilnya adalah 90 cm. Jadi, bingkai pelindungnya yang dibutuhkan itu ukurannya 90 cm. Nah, sekarang soal yang kedua. Pramugari memberi tisu sebelum kami makan. Tisu berbentuk persegi. Setiap sisi panjangnya 20 cm. Berapakah keliling tisu? Nah, karena ini berbentuk persegi berarti semua ukurannya sama. Untuk mencari kelilingnya tinggal dijumlahkan saja. 20 cm ditambah 20 cm ditambah 20 cm ditambah 20 cm hasilnya adalah 80 cm. Bagaimana? Mudah bukan? Demikian tadi pembahasan kita di tema 7, subtema 4, pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum.